kita akan beralih kembali ke Institut Teknologi dan Bisnis Telkomtek Palembang dengan judul artikel Analisis Desain Antarmuka Aplikasi MDP Baca Meter di PDAM Tirta Musi Palembang dengan metode heuristic usability. Nama serta Median Permata Putri, Anggi Cahyani, dan Fadila Varianti. Assalamualaikum Saudari Median Permata Putri. Sudah siap untuk presentasinya, Saudari? Pak Ibu? Ya, sudah siap Pak. Langsung saya share aja ya. Ya, mungkin. Pak, ini kan ngajar aku. Waktunya 5 menit untuk presentasi dan 5 menit tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Median Permata Putri dan rekan saya Anggi Jayati dan Fadila Fitriyanti. Nah, izinkan saya di sini memaparkan hasil dari analisis kami, yaitu bertema analisis desain antarmuka aplikasi MDP Baca Meter di PDAM Tirta Musi Palembang dengan metode heuristic usability. Selanjutnya di sini ada fungsi dari aplikasi tersebut. Dengan adanya aplikasi MDP Baca Meter berbasis desktop ini mempermudah karyawan di PDAM Tirta Musi Palembang dalam mencetak data meteran setiap pelanggan dan dapat menghemat waktu dalam proses pembuatan laporan data meteran pelanggan. Untuk tujuannya sendiri itu untuk mengetahui apakah aplikasi ini berguna dan dapat memberikan kenyamanan serta kemudahan terhadap pengguna aplikasi MDP Baca Meter. Pada bagian batasan masalah, yang pertama itu objek penelitian ini pada aplikasi MDP Baca Meter dan menggunakan metode heuristic usability dengan 10 variabel heuristic usability. Pada bagian skala Likert, pada penelitian ini menggunakan 4 alternatif jawaban, dan teknik sampling yang digunakan itu teknik sampling genome atau sensus karena berjumlah 83 pengguna aplikasi. Pada penggunaan instrumen penelitian menggunakan metode uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik atau normalitas dan linearitas. Pada uji regrensi linear berganda yaitu simultan dan parsial. Pada bagian perhitungan kami menggunakan bantuan pada aplikasi IBM SPSS Statistik versi 26. Selanjutnya ada load penelitian. Di sini bisa dilihat bahwa penelitian kami dimulai dari studi pendahuluan yang berisikan studi literatur, observasi, dan wawancara. Pada objek penelitian kami mengambil aplikasi MDP Baca Meter berbasis desktop dan menentukan metode heuristic usability. Perancangan kuesioner kami dengan menggunakan 10 prinsip heuristic usability. Penyebaran kuesioner kami kepada 83 responden dan penggunaan instrumen kami menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian data kami menggunakan uji normalitas dan uji linearitas, dan analisis data menggunakan analisis regrensi dan linear berganda. Jadi pada kerangka pemikiran yang telah kami buat terdiri dari 10 variabel heuristic usability yang berpengaruh pada usability. Hasil dari perhitungan uji validitas kami mendapatkan dari 10 variabel yang telah diterangkan tadi dan mendapatkan hasil akhir valid. Pada uji reliabilitas itu mendapatkan dari 10 variabel tersebut mendapatkan hasil reliable. Pada uji normalitas, pada bagan normal PP plot itu pada titik-titik yang berarah samaan sama dengan garis itu dinyatakan normal dan mendapatkan hasil nilai signifikan 0,086. Pada uji linearitas mendapatkan hasil signifikan 0,145 dan pada uji simultan atau uji F mendapatkan nilai signifikan 0,00 karena mendapatkan nilai signifikan simultan itu harus kurang dari 0,05. Uji parsial atau uji T itu mendapatkan hasil per variabel dan mendapatkan nilai signifikan 0,095, 955, 0,0114, 0,07, 0,157, 0,86, 0,19,
849, 0,31, 0,225, dan 0,1. Selanjutnya kesimpulan yang pertama itu berdasarkan tabel hasil distribusi dari jawaban responden terhadap item pertanyaan kuesioner yang peneliti berikan kepada pengguna metode heuristic usability bahwa variabel usability mendapatkan nilai interpretasi tertinggi 70%, 72% dengan indikator pertanyaan pengguna merasa aplikasi mudah untuk digunakan dengan jumlah 46 orang sama dengan 55,4% yang menyatakan sangat setuju. Berarti pengguna aplikasi MDP Baca Meter sudah merasa aplikasi ini sudah mudah untuk digunakan. Pada variable help and documentation, mendapatkan hasil interpretasi terendah 59% dengan indikator pertanyaan terdapat menu help atau bantuan dalam memandu pengguna dengan jumlah 48 orang atau 48,2% yang menyatakan tidak setuju. Berarti pengguna aplikasi masih merasakan butuh bantuan untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk bagian kedua, berdasarkan uji regresi linear berganda, hasil uji F diperoleh dari nilai signifikan 0,000, di mana nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang berarti bahwa ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas yang terdiri dari 10 variabel secara bersamaan atau simultan terhadap usability. Berdasarkan uji regressi linear berganda, hasil uji F diperoleh dari nilai signifikan 0,00, di mana nilai signifikan 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang berarti bahwa ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas. Jadi berdasarkan regresi linear berganda, hasil T menunjukkan bahwa variabel help user reconners dialog and divorce from error and variable help and documentation nilai sebesar 0,01 yang paling berpengaruh secara individual versial terhadap variabel usability. Jadi dari hasil analisis tingkat kualitas terhadap user interface aplikasi MDP Baca Meter, Tirtamusi Palembang dapat menjadi tolak ukur untuk mengembangkan dan memperbarui aplikasi MDP Baca Meter menggunakan pendekatan heuristic usability. Baiklah, itulah tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saudari Lidian Permata Putri, saya bertanya, di aplikasi tersebut itu base application-nya ke desktop atau ke website? Desktop. Desktop ya? Iya. Yang bisa menggunakan aplikasi tersebut cuman pegawai dari PDAM Tirtamusi Palembang atau bisa dari pihak luar? Hanya yang bisa akses hanya karyawan di PDAM Tirtamusi Palembang, Pak. Oh baik, jadi untuk yang tadi sampelnya jadi untuk pegawai semua ya? Iya. Oh baik. Bukan kultivator. Oke baik. Oke baik, untuk peserta pemakalan yang lainnya, kira-kira apakah ada yang bisa didiskusikan terkait dengan analisis desain antarmuka ini? Oke, terima kasih untuk saudari Median Permata Putri dari Institut Teknologi dan Bisnis Fakultas Palembang.